Bab 276 Singa Emas Bermata Tiga. Bagi anak laki-laki dan perempuan muda seperti Tang Wulin dan yang lainnya, permata tidak lebih dari batu yang cantik. Mereka jauh lebih tertarik pada jenis tempat yang akan dipilih oleh Golden Lion Bermata Tiga. Apakah kamu pikir kita bisa mengambil permata? Xie menatap gunung permata dengan penuh kerinduan. Jangan serakah, kata Tang Wulin. Apakah kamu melihat saya mencoba sesuatu? Jika ada yang bisa melenggang dan mengambil permata itu, mengapa Shrek bahkan meninggalkannya untuk kita? Gunakan akal sehat Anda. Setelah mereka membelokkan tikungan lain, gua terbuka ke ruang terbuka yang luas. Sebuah geraman bergema di udara, dan sesosok yang diselimuti cahaya keemasan menerkam mereka. Tidak baik. Begitu dia mendengar geraman itu, merinding muncul di seluruh tubuh Tang Wulin. Dia langsung sampai pada kesimpulan bahwa singa emas bermata tiga yang kedua tinggal di sini. Singa emas bermata tiga adalah binatang buas yang bisa bertarung satu lawan satu dengan Dusgold Dreadclaw Bear yang berumur 10.000 tahun. Tang Wulin dan yang lainnya tidak lagi memiliki kesempatan untuk melarikan diri karena yang satu ini memperhatikan mereka. Lari! Teriak Tang Wulin saat dia meledak dengan cahaya keemasan. Dia mengaktifkan tubuh naga emas dan lengan kanannya membengkak dengan kekuatan. Tangan kanannya berubah menjadi cakar saat ia mengusap sosok emas yang masuk. Dia tidak menahan apapun dalam menghadapi kematian. Pisau cahaya emas gelap sepanjang 3 meter ditembakkan dari cakarnya. Sosok emas jatuh ke tanah dengan bunyi logam, mendarat di dekat Tang Wulin. Tang Wulin mundur 7 atau 8 langkah mundur sebelum menemukan pijakannya. Dia berdiri teguh. Gelombang esensi darah bergulir dari tubuhnya. Pada saat itu, rekan satu timnya masuk ke formasi pertempuran biasa mereka. Penolakan mereka untuk mematuhi perintahnya membuat dia gembira. Gu Yue telah menciptakan perisai air untuk menutupi retret Tang Wulin. Alih-alih mengejutkannya, tindakannya menyenangkan Tang Wulin. Bahkan jika itu tidak sekuat yang lain, kita masih harus berhati-hati, katanya, memegang cakar di depan mereka dengan protektif. Mereka sekarang bisa melihat penampilan binatang yang diselimuti cahaya keemasan. Sementara mirip dengan singa emas bermata tiga yang mereka lihat sebelumnya. Yang ini jauh lebih kecil. Mungkin yang terbaik adalah miniatur singa emas bermata tiga. Singa emas bermata tiga ini tingginya kurang dari 1,5 meter. Dan pundaknya sekitar 2 meter. Selain ukurannya dan fakta bahwa mata ketiga tidak terbuka, itu identik dengan yang mereka lihat sebelumnya. Apakah ini singa emas bermata tiga remaja? Xie menangis. Bisakah kita lebih beruntung? Beruntung. Tang Wulin meliriknya. Memiliki mata ketiga adalah sifat terkuat dari singa emas bermata tiga, kata Xie. Meskipun mereka hanya bisa membuka mata ketiga mereka setelah mencapai level tertentu, mereka bisa menjadi sangat kuat begitu mereka melakukannya. Mereka juga bisa mendatangkan rezeki yang bagus untuk sahabat mereka. Yang ini tidak begitu kuat. Saya akan mengatakan bahwa itu mungkin pada tingkat 10 tahun. Mungkin tingkat 100 tahun paling banyak. Ini adalah kesempatan luar biasa bagi kami. Xiaoyan, jangan biarkan kenyataan bahwa itu mungkin binatang jiwa 100 tahun mengganggu Anda. Jika Anda bisa menyerap cincin jiwanya, itu akan lebih kuat daripada cincin jiwa 10.000 tahun. Bahkan bisa menghasilkan tulang jiwa. Tulang jiwa dari singa emas bermata tiga adalah peringkat nomor 1 loh. Gu Yue mengerutkan alisnya dan berbisik kepada Tang Wulin. Apakah ini ide yang bagus? Kurasa kita bisa melakukannya, jawabnya. Tang Wulin baru saja menjatuhkan singa emas bermata tiga ke bawah. Tapi itu tidak mudah untuk dipecahkan. Meskipun pertahanannya tangguh, sisiknya memiliki beberapa tanda cakar yang dalam. Mereka bukan tandingan dari Golden Dragon Dreadclaw Tang Wulin. Tang Wulin sedikit lebih lemah dari singa. Tetapi perbedaannya dapat diabaikan. Bentrokan pertama mereka hanya mengirimnya mundur beberapa langkah. Tang Wulin tidak punya pikiran pengecut. Dia melangkah maju dan memberi isyarat kepada singa. Menyambut tantangan ini dengan tangan terbuka. Datang. Ayo berjuang. Blue Silver Grace terbang keluar dari bawah Tang Wulin saat ia dengan cepat maju ke arah singa. Dan 3 rekan satu timnya melepaskan jiwa bela diri mereka. Tang Wulin dalam kondisi puncak. Dia memegang cakar di dadanya saat dia bergegas maju.
Esensi darahnya melonjak. Tetapi cincin jiwa emasnya menjadi pudar sementara 2 cincin jiwanya ungu menjadi berbeda. 3 cincin jiwa memancarkan cahaya ungu emas. Ini adalah pertama kalinya sejak memecahkan segel kedua Tang Wulin menggunakan kekuatan garis keturunan dan jiwa bela dirinya pada saat yang sama. Dia merasakan esensi darahnya menyelimuti rumput blue silvernya. Perlahan-lahan mengubah sifat bawaannya. Namun, perubahan ini bukan sesuatu yang akan selesai hanya dalam 1 atau 2 hari. Sama seperti ketika dia memecahkan segel pertama. Akan butuh waktu baginya untuk sepenuhnya beradaptasi dengan kekuatan barunya. Dengan waktu yang cukup, Blue Silver Grace-nya akan berevolusi sekali lagi. Blue Silver Grace mengerumuni singa emas bermata 3 saat Tang Wulin mengaktifkan keterampilan jiwanya yang pertama. Bin. Singa itu cepat mundur, menghilang dalam sekejap. Tubuhnya meledak dengan cahaya keemasan, menembakkan seberkas cahaya yang menyerupai kilat di Tang Wulin. Tang Wulin mendengus, tidak bergerak 1 inci pun. Dia membawa tubuh naga emasnya ke kekuatan penuh. Darahnya mendidih saat dia menyerang dengan cakarnya. Tang Wulin dan singa emas bermata 3 yang bercahaya bertemu dengan ledakan-ledakan. Dia terpaksa mundur beberapa langkah. Tetapi singa benar-benar dikuasai. Diperkuat oleh kekuatan jiwanya dan garis keturunannya. Cakar naga emas Tang Wulin melonjak ke ketinggian kekuasaan yang baru. Kuku-kukunya sekarang lebih panjang 1 inci. Dan yang lebih penting, kukunya mengkonsumsi kekuatan jiwa jauh lebih sedikit. Karena senjata terhebatnya sekarang didorong oleh esensi darahnya. Itu bisa digunakan jauh lebih bebas. Paku batu tumbuh keluar dari tanah di sekitar singa. Demi 1, memenjarakannya. Cahaya emas singa menyala. Langsung menghancurkan penjara batu. Setelah membebaskan diri, cahaya berbahaya melintas di matanya saat ia melompat keluar dari sisa-sisa penjara. Gelombang pusing melanda Tang Wulin dan Gu Yue, memaksa mereka untuk mundur 2 langkah. Singa emas bermata 3 memanfaatkan celah ini untuk memotong cakarnya pada Tang Wulin. Serangannya bertujuan untuk mencabutnya. Pada saat itu, 3 sosok turun seperti tornado untuk menghalangi singa. Badai naga cahaya, Clone Light Dragon dan Light Dragon Storm-nya digabungkan untuk melepaskan serangan yang mengerikan. Serangkaian suara yang mengingatkan pada gelas yang mengetuk pisau terdengar saat dia menggunakan serangan gencar untuk menahan singa di udara. Seperti yang diharapkan dari singa emas bermata 3 remaja. Pertahanannya kokoh. Namun, itu bukan tanpa kelemahan. Meskipun cepat dan unggul dalam serangan fisik dan spiritual, kekuatan tubuhnya tidak terlalu mengesankan. Paling tidak, itu tidak cukup sulit untuk menahan serangan tanpa akhir dari tim kelas 0. Xiaoyan, kami membocorkannya. Ketika Tang Wulin mengatakan ini, cincin jiwa keduanya menyala dan rumput blue silver-nya mengelilingi singa dalam pelukan tajam dari blue silver Impaling Arai. Strategi Blitzkrieg adalah satu-satunya pilihan mereka karena singa emas bermata 3 yang dewasa bisa kembali kapan saja. Setelah kembali, harapan untuk bertahan hidup akan hilang. Cahaya keemasan yang aneh menyembur dari singa untuk menahan tombak berumput. The Blue Silver Grace menjadi lemas ketika mereka menyentuh cahaya. Nyaris gagal menembus singa. Tetapi pada saat itu, roda bintang muncul di bawah singa emas bermata 3. Tubuhnya langsung menjadi kaku. Dalam sekejap perak, 2 sosok muncul tepat di depan singa. Itu Gu Yue dan Tang Wulin. Kontrol Gu Yue atas ruang memungkinkannya membawa 1 orang ketika dia berteleportasi jarak pendek. Tidak ada kemampuan lain yang lebih sesuai untuk situasi ini. Bab 277 Keputusan. Cakar naga Tang Wulin turun ke kepala singa emas bermata 3. Tang Wulin terbang ke udara tinggi di atas kepala singa emas bermata 3. Karena kincir bintang Su Xiaoyan melumpuhkannya, singa tidak bisa melakukan apa-apa selain menonton ketika Tang Wulin mengayunkan cakarnya ke bawah. Dia memukul kepala singa, menggunakan cakarnya untuk menancapkannya dengan kepala terlebih dahulu ke tanah. Namun, alih-alih efek hantamannya diaktifkan, cakar naga memantul dari kepala singa. Singa emas bermata 3 menabrak lantai gua dengan ledakan besar. Tidak sadar, tetapi hidup. Untuk saat ini, Kapten Xie buru-buru berbicara. Jangan hancurkan kepalanya. Itu bisa meninggalkan kita tengkorak jiwa. Tang Wulin menarik cakarnya.
memutuskan untuk tidak menindaklanjuti dengan serangan lain. Setelah menabrak singa, dia firasat aneh bahwa efek menghancurkan tidak akan aktif tidak peduli apa yang dia lakukan. Tidak diragukan lagi itu adalah pengaruh dari keberuntungan kaisar yang menguntungkan. Itu benar-benar makhluk jiwa yang aneh. Saya pikir itu hanya Golden Beast bermata 10 tahun. Jika berada di level 100 tahun, kita tidak akan bisa mengalahkannya dengan mudah. Singa tak sadar yang terbentang di hadapan mereka praktis adalah seekor domba yang siap untuk disembelih. Sisiknya yang keras tidak ada artinya di hadapan cakar naga emas Tanggulin. Cakarnya mungkin memantul dari kepala singa, tetapi sisik di atasnya telah hancur berkeping-keping. Darah emas menetes dari luka. Sekarang kita perlu memutuskan siapa yang mendapat rampasan, kata Tanggulin, menoleh ke teman-temannya. Xiaoyan, jika kamu bisa membuat terobosan, maka cincin jiwa pergi ke kamu. Saya akan meneruskan tulang jiwa, jadi Xie dan Gu Yue. Kalian membicarakannya. 3 sahabatnya terdiam. Ini adalah kaisar yang menguntungkan. Singa emas bermata 3. Mereka tidak lagi dapat ditemukan di dunia nyata. Namun mereka menjumpai satu di sini dan bahkan memiliki kesempatan untuk mendapatkan cincin jiwa dan tulang jiwa. Siapapun yang menyatu dengan keduanya akan menerima dorongan besar dalam kekuatan. Terlepas dari kenyataan bahwa itu hanya 10 tahun jiwa binatang, tulang jiwanya tidak peringkat nomor 1 tanpa alasan. Efeknya pada kekuatan spiritual seseorang tidak terduga. Mengapa kamu menyerah pada tulang jiwa, Kapten? Seru Su Xiaoyan tiba-tiba. Ini adalah tulang jiwa singa emas bermata 3. Saya sudah mendapatkan tulang tangan kanan Das Gold Dreadclaw Bear. Jadi tidak tepat bagi saya untuk mengambil yang ini juga, jawab Tanggulin. Bagaimanapun juga, kita adalah tim. Saya tidak bisa menanggung semua hal baik. Jadi teruskan. Kalian memutuskan bagaimana Anda ingin mendistribusikannya. Xie menatap Gu Yue. Lalu pada Su Xiaoyan. Itu akan benar-benar spektakuler jika Su Xiaoyan sudah di peringkat 30 dan bisa menyerap cincin jiwa dari singa emas bermata 3 yang legendaris. Namun, dia saat ini satu langkah menghindarinya di peringkat 29. Kesenjangannya tampak kecil, tetapi sebenarnya sangat besar. Sehingga yang bisa mereka lakukan hanyalah memutuskan siapa yang mendapatkan tulang jiwa. Mereka bertiga seharusnya membelah satu tulang jiwa yang tak ternilai harganya. Xie menatap singa di tanah. Lalu dengan enggan mengambil langkah mundur untuk berdiri di samping Tanggulin. Aku akan meneruskannya juga. Setelah mundur dari singa, dia tampak santai. Aku laki-laki, jadi aku mengerti kalau wanita lebih dulu. Selain itu, tulang tengkorak singa emas bermata 3 terutama memengaruhi kekuatan spiritual, yang toh tidak terlalu penting bagiku. Akan lebih baik bagi kalian berdua untuk mendapatkannya. Kalian berdua bisa memutuskan. Atau Anda bisa bermain gunting kertas batu jika tidak bisa. Gu Yue dan Su Xiaoyan menatapnya dengan heran. Sementara Xie tampak menyendiri di luar. Pada kenyataannya, dia adalah seorang pria yang sangat peduli dengan teman-temannya. Dia adalah orang pertama yang memunculkan nilai tulang jiwa singa emas bermata 3. Namun dia masih memilih untuk menyerah begitu cepat. Keputusan seperti itu tidak mudah dibuat. Gu Yue dan Su Xiaoyan saling memandang. Mereka berdua unggul dalam serangan unsur jarak jauh. Dan tidak ada keraguan bahwa tulang jiwa singa akan cocok untuk mereka berdua. Siapapun yang menyatu dengannya akan mengalami perubahan mendasar pada basis kultivasi mereka. Sulit untuk datang dengan kesempatan seperti itu dan bahkan lebih jarang lagi untuk menemukan yang seperti ini lagi. Menyatu dengan tulang jiwa ini bahkan bisa memiliki efek permanen pada nasib mereka. Bagaimana mereka memutuskan siapa yang akan mendapatkannya pada akhirnya? Tanggulin berdiri diam di sana. Bibir menempel rapat. Dia tidak punya saran untuk memberi mereka dalam situasi ini. Sebagai kapten mereka, apapun yang ia usulkan tidak adil bagi orang yang tidak mendapatkan apa-apa. Situasi ini akan jauh lebih mudah untuk diselesaikan jika itu adalah tulang jiwa biasa. Semua dari mereka akan memiliki banyak peluang untuk mendapatkannya di masa depan. Namun, ini adalah tulang jiwa singa emas bermata 3. Itu adalah kesempatan sekali seumur hidup. Gu Yue berbalik dan berjalan ke Tanggulin.
Menatap tatapannya, dia berkata, "Mari kita berikan kepada Xiaoyan." "Saya menyampaikannya juga." "Biksis Gu Yue." Su Xiaoyan berteriak. Gu Yue berbalik. Senyum lembut bermain di bibirnya. "Tulang jiwa singa emas bermata tiga akan memberimu keberuntungan." "Saya tidak ingin keberuntungan. Saya ingin kekuatan. Selain itu, Anda yang termuda dan terlemah dari kami berempat. Jika Anda ingin mengejar ketinggalan, Anda harus mengambil setiap kesempatan yang Anda dapatkan." Berlangsung. Serap itu, air mata menggenang di mata Su Xiaoyan. Pertama Tang Wulin mundur, lalu Xie Xie, dan sekarang Gu Yue. Semua teman-temannya telah meninggalkan tulang jiwa. Jika itu masalah kompatibilitas, maka Gu Yue pasti yang paling cocok untuk tulang jiwa. Kekuatan jiwa bela diri elementalisnya akan meningkat secara proporsional dengan kekuatan spiritualnya. Menyerap tulang jiwa singa emas bermata tiga ini pasti akan memungkinkannya untuk masuk ke ranah laut roh dan mengalami peningkatan kekuatan ledakan. Namun, dia masih memilih untuk menyerah tanpa keluhan. Satu-satunya tanggapan Tang Wulin adalah jempol. Dia bangga memiliki rekan tim seperti mereka. Satu demi satu, mereka memunggungi harta berharga yang mampu menggoda setiap penguasa jiwa di dunia. Bagi mereka, rekan mereka jauh lebih penting daripada barang materi. Penolakan ini adalah bukti persahabatan mereka. Su Xiaoyan berjongkok dan memeriksa singa emas bermata tiga. Dia menggelengkan kepalanya dan berdiri sekali lagi. Dengan cepat berjalan kembali ke Tang Wulin. "Kapten, aku menyerah juga." "Apa?" Dia menatapnya dengan kaget. "Mengapa? Jika itu tulang jiwa yang berbeda, aku tidak akan ragu sama sekali." "Tapi ini," Sue Xiaoyan menggelengkan kepalanya. "Ini adalah tulang jiwa singa emas bermata tiga. Hati saya tidak akan pernah tenang jika saya mengambilnya sendiri. Lagi pula, itu masih anak-anak. Itu tidak mungkin dilahirkan terlalu lama. Pikirkan betapa sedihnya ibunya jika dia kembali untuk melihat anaknya mati. Kita mungkin sudah membunuh banyak binatang buas, tetapi mereka semua menyerang kita terlebih dahulu. Kami bertindak membela diri. Namun kali ini, kami yang menerobos masuk ke rumahnya. Itu tidak benar untuk membunuhnya demi keuntungan kita sendiri. Dan aku pasti tidak akan sanggup melakukan hal seperti itu. Jadi, saya tidak ingin tulang jiwa. Ayo pergi." Kata-katanya mengejutkan Tang Wulin. Tetapi sesaat kemudian, senyum terbentuk di bibirnya dan dia mengacungkan jempolnya. "Betul. Akan lebih baik bagi kita jika kita tidak mendapatkan tulang jiwa ini. Lagi pula, naluri saya memberitahu saya bahwa persidangan ini jelas tidak sesederhana yang kami kira. Tidak masalah yang mana dari mereka berempat mengambil tulang jiwa. Mereka semua akan dihantui selamanya." Selanjutnya, Su Xiaoyan benar. Singa emas bermata tiga ini hanya seekor anak kucing. Mereka bukan monster yang akan membantai hewan buas tanpa pandang bulu. Tidak. Semua binatang buas yang mereka bunuh sampai saat itu telah menyerang mereka terlebih dahulu. Anak ini hanya bersembunyi di rumahnya. Itu tidak secara aktif menargetkan mereka dengan cara apapun. Xie Xie dan Gu Yue sama-sama tersentuh dalam pola pikir remaja mereka. Membantai binatang buas di platform kenaikan roh selalu menjadi permainan. Namun, pilihan Su Xiaoyan telah menyulut api hati mereka. Apakah benar bagi kita untuk membunuh binatang buas? Atau salah? Apakah jiwa binatang jahat? Apakah mereka membahayakan orang? Atau apakah hanya keserakahan kita yang telah mendorong mereka ke jurang kepunahan? Beberapa bisol masih ada di dunia saat ini. Tetapi bagaimana dengan dalam 100 tahun? Atau 1000? Jika jiwa binatang benar-benar menjadi hanya bagian dari sejarah, apa yang akan terjadi pada manusia? Karena kalian semua memutuskan untuk menyerah, mari kita pergi dari sini. Saya khawatir yang besar akan kembali sebentar lagi. Tang Wulin dengan cepat membuat keputusan. Sebagai kapten mereka, ia harus mengutamakan keselamatan timnya. Dia mulai berlari ke pintu masuk gua. "Kita bisa bicara lebih banyak setelah pergi." Pintu keluar gua segera terlihat. Bintang memenuhi langit, melemparkan cahaya mistis ke lembah. Di kejauhan, 3 mata muncul. 2 emas dan 1 merah iblis. Tang Wulin, Xie Xie, Gu Yue.
Dan Su Xiaoyan segera membeku ketika ruang di sekitar mereka mengeras. Mengunci mereka di tempat. Bab 278 tanpa penyesalan. Beku di tempatnya. Tang Wulin, Xie Xie, Gu Yue, dan Su Xiaoyan melihat rahang singa terbuka lebar. Detik berikutnya, semburan api memuntahkan. Itu kembali. Singa emas bermata 3 orang dewasa itu kembali. Apakah saya menyesal? Mereka berempat bertanya pada diri sendiri hal yang sama seperti mereka dilalap api. Tang Wulin memutuskan sendiri. Tidak, saya tidak menyesal. Saya beruntung memiliki rekan seperti mereka. Xie Xie memiliki pemikiran yang sama. Saya seorang pria. Dan seorang pria tidak menebak-nebak keputusannya. Gu Yue juga tidak menyesal. Dia merasa sangat tenang. Melepaskan tulang jiwa adalah pilihan yang paling mudah baginya karena dia tidak pernah menginginkannya sejak awal. Su Xiaoyan merasa nyaman. Seperti yang lain, dia tidak menyesal. Mengapa saya menyesali sesuatu? Saya sudah membuat pilihan. Setidaknya ibu singa akan senang ketika dia melihat anaknya baik-baik saja. Mereka hanya data. Bagi kami, ini hanya dunia virtual, tetapi bagi mereka, ini adalah kenyataan. Tulang jiwa bisa mengubah hidup seseorang selamanya. Tetapi bisa juga kehilangan anak. Dan visi mereka menjadi hitam. Detik berikutnya, cahaya bersinar melalui kegelapan saat kapsul logam mereka meluncur keluar dari dinding. Tang Wulin, Xie Xie, Gu Yue, dan Su Xiaoyan masing-masing berbaring dalam kapsul. Dan mereka berempat duduk pada waktu yang sama. Mereka berada di ruang logam yang sama seperti sebelumnya. Layar besar menampilkan gua tempat mereka berada. Di dalam gua, induk singa meringkuk di sisi anaknya dan membungkusnya dalam cahaya keemasan. Cahaya menyembuhkan luka si anak. Dan itu membuka matanya. Begitu dia melihat anaknya sadar kembali. Ibu singa membawa anaknya ke dadanya. Cahaya keemasan lembut mengelilingi mereka berdua. Tang Wulin dan teman-temannya diam-diam menyaksikan adegan itu diputar di layar. Untuk beberapa alasan. Ketika mereka melihat ibu singa menggigit anaknya, beban di hati mereka menghilang. Mereka berempat tidak bisa menahan senyum. Tang Wulin adalah orang pertama yang keluar dari kapsul logamnya. Kemudian dia berkeliling ruangan untuk membantu rekan timnya keluar dari kapsul mereka. Saya tidak menyesal. Tang Wulin menyeringai pada rekan satu timnya. Aku juga tidak. Tidak ada penyesalan di sini. Hati nuraniku jelas. 3 lainnya menanggapi dengan baik. Berbagi senyum mengetahui yang sama. Tang Wulin mengulurkan tangan kanannya. Akrab dengan kepribadiannya. Gu Yue menempatkan tangannya di atasnya. Kemudian Xie Xie dan Su Xiaoyan menempatkan tangan mereka di atas tangan mereka. Pada saat itu, tangan mereka yang bersatu melambangkan persahabatan mereka. Tiba-tiba, tepuk tangan mantap terdengar di seluruh ruangan. Mereka berempat berbalik untuk melihat Shen Yi menonton mereka. Mata penuh kekaguman. Saya telah mengawasi ujian masuk selama bertahun-tahun sekarang. Tetapi saya masih ingat kapan saya mengambil ujian masuk. Saat itu, saya sama seperti kalian berempat. Anda mungkin tidak mengetahui hal ini. Tetapi Anda baru saja mengambil tingkat tersulit dari uji coba ke-9. Tantangan yang Anda hadapi adalah yang paling sulit yang kami miliki. Uji coba ini menguji kesabaran Anda. Kemampuan Anda untuk bertahan hidup. Dan yang paling penting, karakter Anda. Aku menyesal telah menipumu sebelumnya. Karakter pribadi Anda adalah fokus sebenarnya dari uji coba ini. Jika tuan jiwa yang kuat tidak memiliki kebaikan, kejujuran, dan keadilan, mereka akan membahayakan seluruh federasi. Shrek Academy menolak untuk menerima orang-orang seperti itu. Tes pertamamu dalam uji coba ini menentukan apakah kamu memiliki kesabaran untuk menemukan lembah atau tidak. Tidak ada poin yang ditetapkan untuk tes pertama. Tes kedua memeriksa apakah Anda bisa mengenali kekuatan singa emas bermata 3 dan Das Gold Dreadclaw Bear. Untuk lulus ujian ketiga, Anda harus berani memasuki gua. Ini adalah tes yang paling penting dari ketiganya. Dan Anda harus lulus untuk mendapatkan poin. Kamu menghadapi ujian keempat setelah bertemu singa-singa. Jika Anda kalah karenanya, Anda akan mendapat poin 0. Namun, tes yang paling penting dalam keseluruhan uji coba ke-9 dimulai setelah Anda diberikan kemungkinan mendapatkan cincin jiwa dan tulang jiwa dari seekor singa-singa emas bermata 3.
Kamu dihadapkan pada suatu pilihan. Siapa yang akan mendapatkan cincin jiwa dan tulang jiwa yang berharga? Saya telah menyaksikan banyak tim yang berantakan pada keputusan ini. Memunggungi teman mereka dan berebut tulang jiwa karena keserakahan. Mereka akan dengan cepat turun ke jurang kejahatan. Tang Wulin tidak bisa membantu tetapi berbicara. Jadi ketika kamu memberitahu kami bahwa kita bisa bergabung dengan cincin jiwa dan tulang jiwa di dunia itu semua bohong. Tidak mungkin untuk menyatu dengan tulang jiwa di sana. Kan? Kaisar yang menguntungkan. Singa emas bermata tiga. Baru muncul sekali dalam 20.000 tahun terakhir. Kata Shen Yi. Bahkan jika Akademi Shrek memiliki banyak catatan terperinci di dalamnya, kita tidak akan dapat membuat tiruan sempurna dari mereka berdua. Apalagi membiarkan peserta ujian menyerapnya. Itu hanya ilusi. Tidak ada lagi. Kata-katanya membuat ekspresi aneh menutupi wajah mereka berempat. Serius. Itu hanya. Jika Anda telah membunuh singa emas bermata tiga dan kemudian dengan tenang memutuskan siapa yang mendapat rampasan, semua orang akan mendapat 6 poin. Lanjut Shen Yi. Namun, kalian berempat membuat keputusan yang melampaui imajinasi kami. Kalian semua memilih untuk tidak membunuh. Dia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Aku sekarang mengerti betapa baiknya kalian berempat. Seperti yang Anda lihat di layar sekarang. Beast Soul adalah makhluk hidup juga. Akademi Shrek tidak pernah menganjurkan pembantaian makhluk kejiwaan tanpa pikiran. Sayangnya, Great Stardew Forest hanya menurun sementara umat manusia telah tumbuh semakin kuat. Armor perang telah memberi kita keuntungan yang menentukan atas binatang buas. Manusia terlalu rakus untuk apa yang bisa ditawarkan binatang buas kepada kita. Dan keserakahan itu menyebabkan binatang buas didorong ke ambang kepunahan. Jika kita dari Akademi Shrek berpartisipasi dalam hal ini, makhluk buas jiwa pasti sudah benar-benar musnah. Shen Yi dengan tenang menatap mata mereka berempat satu persatu. Kamu harus ingat bahwa, jika kamu menjadi murid Akademi Shrek, kamu tidak boleh memasuki hutan bintang besar Dou untuk berburu binatang buas. Mata Tang Wulin menyala dengan hormat. Meskipun dia baru berusia 13 tahun, dia sudah bisa memahami gravitasi kata-kata Shen Yi mengenai hubungan antara manusia dan binatang buas. Binatang buas-buas pasti ada. Tetapi itu tidak berarti bahwa semua makhluk buas itu biadab. Menilai dari penampilanmu dalam uji coba ini, aku bisa memberimu skor terendah. Saya juga akan memberitahu Anda ini, jika Anda gagal dalam uji coba ini, Anda akan ditolak oleh Shrek Academy bahkan jika Anda telah memperoleh 80 poin penuh hingga sekarang. Kami menyebutnya uji coba yang mengesampingkan. Jika Anda kurang memiliki karakter moral, tidak ada hal lain yang penting. Tang Wulin dan yang lainnya terkejut. Tetapi diam-diam bersukacita di dalam. Pilihan mereka tidak salah. Dengan kesimpulan dari persidangan ini, Tang Wulin memiliki 70 poin. Xie, Anda memiliki 61 poin. Su Xiaoyan dan Gu Yue masing-masing memiliki 60 poin dan 58 poin. 3 dari mereka sudah mendapatkan jumlah poin minimum yang diperlukan untuk lulus ujian. Sekarang, hanya Gu Yue yang tidak memiliki 2 poin. Ikuti aku. Shen Yi mengangguk kepada mereka saat dia mendorong membuka pintu yang mengarah keluar dari ruangan. Keempat siswa kelas 0 berbagi senyuman. Mereka satu percobaan singkat bergabung dengan Shrek Academy. Setelah semua upaya mereka, sudah hampir waktunya. Shen Yi memimpin mereka menyusuri lorong dan menaiki tangga ke atap tempat 3 orang menunggu mereka. Di tengah 3 adalah seorang pria tua berambut abu-abu. Di sebelah kirinya adalah Penatua Kai, Silver Moon Douluo. Dan di sebelah kanannya adalah Penatua yang telah melaksanakan persidangan pertama. Mereka bertiga berdiri berjajar, memeriksa para pendatang baru. Ekspresi Tang Wulin dan yang lainnya memburuk ketika mereka melihat Penatua Kai. Apa yang harus dia lakukan dengan persidangan terakhir? Bab 279 Kakek. Shen Yi berjalan mendekat dan membungkuk pada 3 tetua, lalu berdiri di samping. Persidangan ke-10 juga dikenal sebagai tinjauan 3 balai. Ketiga penatua ini akan mengevaluasi kinerja Anda sebelumnya dalam uji coba dan memberi Anda skor komprehensif yang akan ditambahkan ke total Anda. Jelas Shen Yi. Review 3 hall.
Tetapi dengan Penatua Kai yang gagal kita 2 kali di sini, persidangan ini adalah... Tang Wulin melirik Gu Yue. Meskipun dia mengerutkan alisnya, matanya masih bersinar dengan cahaya yang membandel. Dia hanya kekurangan 2 poin. Uji coba ini. Penatua di tengah berbicara. Suaranya dalam ketika dia berkata, Tang Wulin, naiklah. Tang Wulin buru-buru melangkah maju dan membungkuk. Nilai penuh untuk 7 percobaan dan 0 untuk 2 percobaan, performa Anda luar biasa. Sangat luar biasa. Anda berani, bijaksana, dan pemimpin yang cakap. Kami telah mengawasi Anda sepanjang waktu. Namun, kami akan menunda nilaimu sampai nanti karena kami ingin kamu melakukan uji rias. Uji coba rias. Tang Wulin berterima kasih pada Penatua meskipun kebingungan dan dengan cepat kembali ke sisinya. Dengan 70 poin, dia aman. Xie. Penatua berambut abu-abu memanggil. Xie bergegas maju. Bakat Anda sedikit lebih tinggi dari rata-rata dan kesadaran situasional Anda buruk. Namun, Anda memiliki keberanian untuk memimpin lebih dulu dalam menghadapi bahaya. Jadi, secara keseluruhan, kinerja Anda memuaskan. Anda mendapat 6 poin. Terima kasih, Penatua. Xie menghela napas lega. Dia memiliki 61 poin sehingga dia takut mendapatkan skor negatif paling banyak. Lagi pula, penampilannya dalam beberapa cobaan cukup memalukan. Namun, yang tidak diketahui olehnya adalah bahwa prestasinya telah melampaui rata-rata. Su Xiaoyan, bakatmu rata-rata. Tetapi keunikanmu terletak pada kendali absolutmu dengan atribut astrologis dari varian jiwamu. Tidak hanya itu, Anda bekerja dengan baik dengan tim Anda dan memiliki pikiran yang cerdas. Tidak putus asa dengan kelemahan Anda. Potensi Anda sebenarnya cukup mengesankan. Jadi, Anda mendapat 7 poin. Terima kasih, Penatua. Su Xiaoyan tersenyum malu ketika dia kembali ke teman-temannya. Sekarang dia berhasil mengejar Xie. Gu Yue naik dan membungkuk. Kali ini, Penatua berambut abu-abu itu tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia melihat ke Silver Moon Douluo di sisinya. Penatua Kai mendengus dingin. Gu Yue, kamu sombong dan kurang ajar. Meskipun Anda mungkin berbakat, Anda tidak memiliki kesadaran situasional dan telah memengaruhi seluruh tim Anda dengan tindakan Anda. Tidak hanya itu, Anda berdua impulsif dan tidak masuk akal. Saya tidak berpikir Anda cocok untuk Shrek Academy. 1 poin. Total Anda adalah 59. 1 poin. Dia hanya memberi Gu Yue 1 poin. Gu Yue mengangkat kepalanya untuk menatap Penatua Kai. Menggigit bibirnya saat dia bergetar. Penatua berambut abu-abu berkata, Tang Wulin, Xie, Su Xiaoyan, Anda telah diterima di akademi. Tang Wulin, Anda akan mengikuti sidang kelima lagi sebentar lagi. Gu Yue, kamu hanya punya 59 poin. Jadi kamu bisa pergi sekarang. Tang Wulin, Xie, dan Su Xiaoyan terpana. 59 poin. Semua orang berbagi pendapat bahwa Gu Yue adalah yang paling menakjubkan dari mereka 4. Namun dia hanya menerima 59 poin. Dia hanya 1 poin yang tidak berhasil masuk ke Akademi Shrek. Tetapi 1 poin berarti dia ditolak dan harus kembali ke rumah sekarang. Ketika mereka pertama kali tiba di kota Shrek, mereka semua berasumsi bahwa jika hanya 1 dari mereka yang berhasil masuk ke Akademi Shrek, itu pasti Gu Yue. Tak satu pun dari mereka yang mengharapkan hasil ini. Gu Yue melingkarkan tangannya ke tinju yang kencang. Tetapi dengan kerasnya tetap berdiri di sana. Wajahnya penuh kebanggaan. Sebuah tangan meraih bahunya. Dia berbalik. Dan tatapannya terhubung dengan mata tegas Tang Wulin. Dia mengumpulkan tubuh wanita itu yang gemetaran ke dalam pelukannya. Lalu menatap lurus ke para tetua. Aku tidak menerima ini. Zuo Si terkejut. Dia tidak akan terkejut jika Gu Yue mengucapkan kata-kata ini. Tapi tidak. Tang Wulin yang mengatakannya. Mengapa kamu tidak menerima ini? Tang Wulin berkata. Tetua yang terhormat. Bolehkah saya bertanya apakah Akademi Shrek adil? Senyum dingin terbentuk di bibir Penatua Kai. Tidak ada yang adil di dunia ini. Jika Anda ingin adil, maka Anda membutuhkan kekuatan. Keadilan diperjuangkan. Tidak diberikan secara bebas dan sukarela. Tentu saja. Itu dalam kondisi kamu cukup kuat untuk menekan semua orang.
Tang Wulin tertegun. Dia tidak pernah mengharapkan balasan seperti itu. Dia mengangguk pada Penatua Kai dan membungkuk sedikit. Terima kasih atas saran Anda. Saya telah belajar darinya. Karena beginilah keadaannya. Saya tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Penatua, saya meninggalkan masuk Akademi Shrek saya. Suatu hari, saya akan kembali. Suatu hari ketika saya cukup kuat, saya akan kembali untuk menegakkan keadilan. Tang Wulin berbalik ke Xie dan Su Xiaoyan dan dengan tegas berkata, kalian berdua tidak perlu mengikuti saya. Ini hanya milik saya dan bisnis Gu Yue. Anda harus tetap dan berkultivasi dengan baik. Xie terkekeh. Dia memasukkan tangannya ke saku celananya dan seolah-olah dia tidak mendengar kata-kata Tang Wulin. Dengan santai berjalan mendekat. Karena bakatku hanya rata-rata. Sepertinya Akademi Shrek tidak menganggapku terlalu tinggi. Kapten, apakah Anda mencoba untuk membuang saya? Tidak mungkin. Kembali ketika Anda mengalahkan Dusgold Dreadclaw Bear dan membalas saya. Saya bersumpah akan mengikuti Anda selama sisa hidup saya. Saya hanya bisa menjadi kuat dengan mengikuti Anda. Saya suka rencanamu. Kami akan kembali ketika kami memiliki kekuatan untuk menuntut keadilan. Dia tiba di sebelah Tang Wulin dan meletakkan tangannya di bahu kaptennya. Lagi pula aku tidak pernah ingin menjadi guru jiwa. Orang tuaku yang memaksaku. Tekanan di sini agak terlalu tinggi bagi saya. Ayo kembali sekarang. Su Xiaoyan juga berdiri di samping mereka. Berbicara seolah-olah ini adalah masalah sepele. Kalian, Tang Wulin kehilangan kata-kata. Dia berbalik ke Sen Yi. Guru Sen, permintaan maaf saya. Saya khawatir kami tidak memenuhi syarat untuk menjadi siswa Shrek. Dulunya itu adalah impian saya. Tetapi sekarang impian saya telah hancur. Bolehkah saya bertanya di mana Guru Wu? Emosi berkobar dalam hati Sen Yi saat dia menatap mereka. Pada saat itu, Penatua berambut abu-abu berkata dengan ekspresi suram. Bagus. Kalian semua benar-benar keras kepala. Keras kepala itu harus diajarkan kepada Anda. Sangat bagus. Bagus sekali. Sekarang pergilah. Kalian semua bisa keluar sekarang. Kata-katanya yang dingin mengejutkan keempat orang yang bersiap untuk pergi. Sen Yi mengirimi mereka pandangan yang bermakna saat dia dengan tenang menjelaskan. Penatua ini adalah guru kakak Wu. Juga kakek buyutmu. Cepat dan beri hormat. Grand Teacher. Guru-guru Wu. Jantung Tang Wulin berdebar kencang. Dia menarik lengan Gu Yue lalu membungkuk pada Zuo Si. Aku memberi hormat pada Grand Teacher. Xie dan Su Xiaoyan dengan cepat mengikuti. Didorong oleh Tang Wulin. Gu Yue adalah orang terakhir yang membungkuk. Ekspresi Zuo Si meringankan beberapa nuansa. Tetapi suaranya sedingin sebelumnya. Apakah kalian pikir kamu sesuatu yang luar biasa? Meninggalkan segalanya demi temanmu ya? Kamu bodoh, Anda masing-masing adalah orang bodoh. Mengapa kamu datang ke sini? Apakah itu untuk menunjukkan sikap keras kepala Anda? Kebanggaanmu, apakah kamu tidak tahu apa upaya itu? Yang Anda tahu adalah bagaimana berkelahi. Tetapi tidak bagaimana memohon. Apakah Wu Zhangkong mengajari Anda sikap keras kepalanya? Benar-benar seperti yang mereka katakan, seperti guru. Seperti siswa. Kalian semua sekelompok orang bodoh yang keras kepala. Sudut mulut Sen Yi berkedut saat dia diam-diam mengutuk. Bukankah kamu yang mengajar kakak senior? Apakah kata-kata Anda tidak berlaku untuk diri sendiri juga? Grand Teacher, boleh aku bertanya padamu? Su Xiaoyan bertanya dengan suara yang lucu. Mata Zuo Si bergeser padanya. Mata Su Xiaoyan menggenang. Lalu memerah saat dia tersedak isak. Grand Teacher, apakah nenek ini lebih hebat darimu? Pertanyaannya benar-benar membutakan Zuo Si. Dan dia tidak dapat menjawab. Dia melirik Penatua Kai. Kita hampir sama. Air mata keluar dari sudut mata Su Xiaoyan sebelum mulai mengalir di wajahnya. Grand Teacher, konon dulu guru. Selamanya ayah. Kami telah memperlakukan Guru Wu seperti seorang ayah. Dan Guru Wu pasti memperlakukan Anda seperti ayah juga. Jadi Anda adalah kakek kami. Bagaimana Anda bisa membiarkan cucu-cucu Anda diintimidasi ketika Anda menjadi Doulo judul yang begitu kuat dan Master Armor Tempur? Kami akan memiliki cukup poin untuk lulus ujian sejak lama jika bukan karena nenek ini. Apakah itu karena kamu takut padanya?
Kamu tidak berbicara ketika cucumu diusir. Zuo Xi tertegun. Dia terkenal karena cara-cara kuno dan keras kepala di seluruh Akademi Shrek. Dan dia memiliki ekspresi tegas yang membuat semua siswa pengadilan dalam tunduk. Namun, dia tidak pernah mengharapkan gadis di depannya berbicara kata-kata seperti itu. Aku takut padanya. Dia secara tidak sengaja membiarkan pikirannya tergelincir. Su Xiaoyan, tenggorokan tersumbat dengan emosi, berkata, kamu tidak takut padanya. Namun kamu tidak peduli ketika cucumu diusir. Setelah beberapa saat, Zuo Xi berkata, itu benar. Mengapa saya tidak peduli jika cucu perempuan saya diusir? Kai Yuer, apa yang kamu coba tarik? Mengapa Anda menggertak cucu perempuan saya? Bab 280 peringkat kelima untuk skor penuh. Penatua Kai tertegun. Hentikan omong kosong. Anda seorang pertapa tua tanpa istri. Dari mana Anda mendapatkan cucu perempuan? Zuo Xi mendengus. Gadis ini benar. Saya tidak peduli apa yang Anda katakan. Hari ini, saya ingin keempat anak ini bergabung dengan Shrek Academy. Jangan lupa skor akhir ditentukan oleh kita bertiga bersama. Anda mengatakan Gu Yue pantas 1 poin. Dan saya pikir dia mendapatkan setidaknya 4 poin. Itu seharusnya memberinya cukup untuk memasuki pelataran luar. Cukup dengan omong kosongmu. Suara Penatua Kai meneteskan kemarahan. Kami memutuskan ini sebelumnya. Apa yang kamu coba tarik sekarang? Tidak. Saya menolak. Tang Wulin menunduk. Jejak keraguan tumbuh di hatinya. Kakek itu benar-benar berubah pikiran dengan cepat. Lalu apa yang akan kamu terima? Jelas Zuo Xi tidak menganggap keras kepala wanita itu dengan baik. Penatua Kai mengawasinya. Cukup dingin untuk membeku. Apakah Anda lupa mengapa kami meminta Tang Wulin melakukan uji coba rias? Mata berkilauan. Zuo Xi datang ke realisasi yang mengejutkan dan berbelok ke arah Tang Wulin. Kanan. Uji coba rias. Menurut aturan Akademi Shrek, seorang siswa dapat membuat satu permintaan jika mereka mendapat nilai penuh pada semua cobaan. Tang Wulin, Anda berada di jalan menuju ini dalam 7 percobaan yang Anda dapatkan poin. Hanya 1 skor penuh lagi dan Anda dapat meminta poin tambahan untuk gadis itu. Tang Wulin mengalihkan pandangannya dari Zuo Xi ke Penatua Kai. Tapi sidang keempat, Penatua Kai berkata, baik, saya akan memberi Anda 10 poin untuk persidangan keempat. Jika Anda mengatur skor sempurna untuk makep kelima, maka uji coba ke-10 Anda juga akan memiliki nilai penuh. Sidang kelima, tes profesi kedua. Meskipun Tang Wulin merasa ada sesuatu yang salah, dia tetap mengangguk. Baik, saya akan mengikuti uji makep. Gu Yue tetap diam sepanjang pertukaran. Tang Wulin telah melambaikan 1 jari di belakang punggungnya padanya sepanjang waktu, memperingatkannya untuk tetap tenang. Dan dia melakukannya dengan patuh untuk saat ini. Dia tidak bodoh. Tentu saja dia ingin masuk Akademi Shrek. Selain itu, teman-temannya akan mengikuti jika dia dipaksa pergi. Dan itu akan membahayakan masa depan mereka. Apa profesi kedua Anda? Apakah Anda percaya diri? Tanya Zuo Xi. Tang Wulin menjawab tanpa ragu. Saya yakin saya akan lolos ujian ini. Ini memicu dengusan dari Penatua Kai. Jangan terlalu percaya diri, bocah. Apakah Anda tahu persyaratan untuk mendapatkan skor penuh? Tang Wulin berkata, tolong beritahu saya. Penatua Kai, tidak mungkin untuk mendapatkan skor penuh kecuali Anda telah mencapai peringkat kelima dalam profesi kedua Anda. Penatua Kai berkata. Mendengar kata-katanya, mata Zuo Xi dan Shen Yi muncul lebar. Hampir lucu. Kapan pengadilan kelima mulai menuntut para profesional tingkat 5? Sebagian besar lulusan pengadilan luar tidak mencapai level itu. Sebenarnya, bukankah itu persyaratan untuk masuk ke pengadilan dalam? Dia hanya seorang peserta ujian untuk pengadilan luar. Tang Wulin tercengang. Peringkat kelima. Bagi pandai besi, mencapai peringkat kelima berarti mampu melakukan spirit refinement. Yang sayangnya, dia belum mencapainya. Tang Wulin berada di puncak peringkat keempat dan telah berada di peringkat keempat untuk beberapa waktu sekarang. Tetapi ia tidak memiliki kekuatan jiwa yang diperlukan untuk maju lebih jauh. Meskipun Mu Chen telah mengajarinya teknik pemurnian roh, spirit refinement adalah pembagi hebat bagi pandai besi. Memisahkan Grandmaster biasa dari pengrajin ahli.
Ayam-ayam dari Phoenix. Menjembatani celah itu seperti naik dari bumi ke surga. Untuk menempatkan ini dalam perspektif, ribuan logam yang dimurnikan diharuskan untuk membuat satu kata battle armors. Sedangkan dua kata atau lebih armor pertempuran harus ditempa menggunakan logam yang disempurnakan dengan roh. Tidak hanya itu, armor perang satu kata tidak jauh lebih kuat dari Misha. Jadi hanya armor perang dua kata dan lebih tinggi yang dianggap sebagai armor pertempuran nyata. Tang Wulin melirik Gu Yue. Percikan kekhawatiran menetap di hatinya. Tapi dia bertemu tatapannya dengan kelembutan yang tidak seperti yang lain. Saat dia menatap matanya, Tang Wulin diliputi dengan keberanian. Berbalik ke Penatua Kai dan mengangguk. Aku akan melakukannya. Apa profesi kedua Anda? Zuo Si bertanya dengan mata menyipit. Pandai besi. Ikuti aku kalau begitu. Tiga tetua membawanya ke sebuah ruangan. Menginstruksikan anggota staf untuk mengeluarkan meja tempa dan logam langka. Zuo Si, Penatua Kai, dan Penatua Li berdiri di samping sementara rekan Tang Wulin mengawasi di belakangnya. Dia mendekati meja tempa. Lalu, dia menutup matanya. Setelah serangkaian percobaan, Tang Wulin kelelahan secara mental dan fisik. Tidak hanya dia harus memikirkan dirinya sendiri. Dia juga harus mengawasi rekan satu timnya. Menghancurkan otaknya untuk mendapatkan masing-masing dari mereka di dalam pintu Akademi Shrek. Semua tanggung jawab ini sangat membebani dia. Dan dia bahkan belum berusia 14 tahun. Bahkan jika dia lebih dewasa daripada teman-temannya. Dia masih anak laki-laki. Dia berdiri di sana merenungkan dalam diam. Spirit refinement biasanya membutuhkan pandai besi untuk memiliki 4 cincin jiwa. Namun, karena kekuatan ilahi bawaannya dan bakat untuk menempa, Mu Chen mengatakan dia hanya membutuhkan 3 cincin untuk mencobanya. Spirit refinement menghubungkan kekuatan jiwa seseorang dengan logam yang dimaksud. Dia perlu mengilhami logam dengan roh. Itu adalah proses bernafas kehidupan menjadi logam. Thousand Refinements mengeluarkan potensi penuh yang disembunyikan dalam bongkahan logam. Tetapi Spirit Refinement sepenuhnya mengubah logam pada level fundamental. Agar berhasil dalam pemurnian semangat, tubuh dan pikiran Tang Wulin harus hidup berdampingan secara harmonis dan fokusnya harus mutlak. Pada saat selesai, dia harus menghidupkan logam itu. Bahkan, Mu Chen telah menyebutkan ini, untuk memperbaiki semangat adalah untuk menciptakan kehidupan. Tang Wulin mengingat evaluasi gurunya tentang Spirit Refinement dan meninjau teknik yang diperlukan. Gambar yang tak terhitung melintas di benaknya. Dia berdiri di sana selama 1/4 jam penuh tanpa bergerak. Tidak ada yang memburunya. 3 tetua menyaksikan dalam diam. Akhirnya, Zuo Si menatap Penatua Kai dan berbisik. Ada apa denganmu? Kenapa kau bertingkah gila? Apakah kamu sudah tenang? Bukankah kamu yang mengajar Zhang Kong bagaimana menjadi begitu keras kepala? Jadi, bagaimana dengan Anda? Penatua Kai balas. Apa yang ingin kamu capai dengan menetapkan persyaratan yang begitu tinggi? Sangat. Peringkat kelima. Terakhir kali saya periksa. Anda hanya perlu profesi kedua peringkat ketiga untuk mencetak nilai penuh. Apakah Anda pikir dia semacam keajaiban anak? Kapan Anda pernah mendengar tentang profesional tingkat 5 berusia 13 tahun? Senyum dingin terbentuk di bibir Penatua Kai. Kamu menggunakan kepura-puraan yang lemah untuk menciptakan situasi ini lebih awal. Jadi mengapa itu penting jika aku mengambil satu langkah lebih jauh? Bagaimanapun, Anda hanya perlu memberikan beberapa penjelasan setelah ini. Tidakkah mudah membuat mereka tinggal? Anak-anak ini jauh lebih dewasa daripada yang seusia mereka. Dia memutar matanya. Mereka perlu ditantang jika kita ingin mereka terus tumbuh. Semakin banyak tekanan yang mereka alami muda, semakin kuat mereka nantinya. Itu Tang Wulin adalah yang paling tangguh dari kelompok itu. Bagaimana lagi kita akan membuatnya mencapai potensi maksimalnya tanpa menempatkannya di tempat yang sempit? Saya yakin Anda tahu dia memamerkan cincin jiwa emas di persidangan keempat kan? Anda melihatnya beraksi di persidangan ke-9 juga. Dia memiliki keterampilan jiwa dari Das Gold Dreadclaw Bear. Jadi apa yang tidak bisa dia capai? Jika Anda tidak memaksanya, maka akankah ia memberikan segalanya? Zuo Si mendengus. Mari kita tunggu dan lihat saja. Pada saat itu, Tang Wulin membuka matanya. Cahaya ungu berkelap-kelip di kedalaman mereka.
Dia melesat ke rak logam dan mengambil ingot yang terlalu dikenalnya, perak pekat. Perak pekat adalah logam pertama yang dia rasakan. Dan dia memilih untuk menggunakannya kali ini juga. Dia meletakkannya di meja tempa dan menekan tombol. Menurunkannya ke tungku untuk dikalsinasi. Dalam sekejap, palu peraknya yang berat muncul di tangannya. Dia memejamkan mata sekali lagi. Kehilangan pola-pola seperti pembuluh darah yang membentang di seluruh palu dengan ujung jarinya. Seolah-olah darahnya meleleh ke mereka. Bersambung.